Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Ya, selamat pagi, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ketiga bersama saya, Bu Mei. Sudah siap anak-anak? Baik, tujuan pembelajaran kali ini ada 4 poin. Silahkan anak-anak baca dengan seksama supaya tahu tujuan apa yang akan kita capai. Nah, kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, dan pembelajaran yang ketiga nilai-nilai Pancasila, kondisi geografi Indonesia, dan ide pokok paragraf. Baik, silakan amati gambar berikut. Kotoran kelinci untuk pupuk sayuran. Sudah pernah anak-anak? Nah, di pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang gerak kelinci, dan sekarang kita akan melihat apa yang dapat dimanfaatkan dari kotoran kelinci. Ternyata bisa untuk pupuk sayuran. Nah, dari peternak kelinci ini membagikan kotoran dan air seni dari kelinci itu untuk memupuk sayuran para petani. Jadi mereka saling berbagi. Nah, ini termasuk juga dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bu Guru punya wacana, silahkan disimak nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ini paragraf 1 dan 2. Silahkan dibaca anak-anak. Nah, ini paragraf selanjutnya. Paragraf yang ketiga. Ini paragraf yang keempat. Ini paragraf yang kelima. Selanjutnya, paragraf yang keenam. Baik, ini adalah paragraf yang ketujuh. Nah, anak-anak sudah membaca 7 paragraf. Silahkan anak-anak nanti berlatih untuk mencari ide pokoknya, seperti materi yang sudah Bu Guru sampaikan di pembelajaran sebelumnya. Ayo berlatih. Nah, berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, silahkan anak-anak. Gotong royong, rajin beribadah, termasuk apa? Sudah ya? Oke, sudah dibaca sampai 5. Mari kita lanjutkan. Nah, gotong royong sila ketiga, rajin beribadah sila ke-1, musyawarah sila ke-4, tidak membeda-bedakan miskin dan kaya sila ke-2, dan memberi kesempatan kepada orang tua untuk duduk berada di angkutan umum adalah sila ke-5. Bagus anak-anak? Selanjutnya, diamati ini adalah lambang sila ke-1. Betul, ini adalah gambar bintang emas. Yang kedua, rantai emas. Dicermati anak-anak. Nah, tunjukkanlah sikap yang sesuai dengan sila pertama dan sila kedua sesuai lambang tersebut. Mari. Sila pertama, rajin beribadah, menghormati agama lain, berteman tanpa membedakan agama. Silakan anak-anak cari contoh yang lain, ada juga di dalam bacaan tadi. Nah, sila kedua, saling mengasihi sesama manusia, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, membantu korban bencana. Yang lainnya juga masih ada.
Sila ketiga, pohon beringin, dan sila keempat, kepala banteng. Silahkan. Sila ketiga, cinta tanah air, rela berkorban untuk bangsa dan negara, menjaga persatuan dan kesatuan. Sedangkan sila yang keempat, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, mengutamakan kepentingan umum, melaksanakan hasil musyawarah. Sila kelima, lambangnya padi dan kapas. Nah, contoh sikap yang sesuai: bersikap adil, tidak boros, menghargai kerja keras, baik diri sendiri atau kerja keras orang lain. Nah, selain sikap-sikap tadi, tentunya anak-anak masih punya contoh yang lain untuk dikembangkan dan menambah pengetahuannya. Amati peta berikut. Setelah anak-anak tahu tentang Pancasila dan Indonesia, sekarang anak-anak amati peta kondisi geografis negara Indonesia. Dicermati anak-anak. Nah, setelah itu diskusikan bagaimana keadaan geografi dan keadaan alamnya. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan. Nah, begini kondisi geografi dan keadaan alam. Kondisi geografis Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan. Jajaran pulau-pulaunya terbentang dari Sabang sampai Merauke yang disatukan oleh laut. Kemudian, keadaan alam bangsa Indonesia sangat beragam dan bervariasi, mulai dari laut, pantai, dataran rendah, lembah, bukit, hutan, dan sebagainya. Curah hujan pun rendah sampai tinggi. Cermati anak-anak. Nah, sekarang giliranmu untuk mengetahui luas dan wilayah tempat tinggalmu. Gambarlah di dalam sebuah peta sederhana, dan apa yang harus kamu tampilkan? Silahkan. Yang pertama, pertegas posisi rumahmu, batas-batas RT. Yang kedua, ada rumah, jalan yang ada di sekitarmu. Dan yang ketiga, adakah ladang, kebun, sawah, bukit atau hutan, serta sungai atau aliran air, menyesuaikan dari wilayah masing-masing. Nah, bisa minta bantuan orang tuamu untuk menemani. Selanjutnya, mengenali wilayah tempat tinggal kita akan menjadikan kita lebih mencintai lingkungan tempat tinggal kita. Agar semakin mengenal lingkunganmu, buatlah cerita singkat berdasarkan peta wilayah yang telah kamu buat. Jadi anak-anak bisa membuatnya dalam bentuk paragraf. Anak-anak, silahkan setelah kita mempelajari tadi, bisa anak-anak cermati ide pokok dan kalimat pengembang yang kita pelajari. Selanjutnya, kamu bisa menuliskan sikap dan perilakumu yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Silahkan anak-anak renungkan. Dan dalam belajar, bisa anak-anak ditemani terutama dalam membuat peta wilayah. Jadi kita bisa belajar bersama orang tua. Baik anak-anak, sekarang tugas dari Bu Guru. Tugas tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Yang pertama, sebutkan masing-masing 2 sikap yang terkandung dalam sila Pancasila. Mudah ya, disebutkan satu persatu. Yang kedua, sebutkan perubahan alam yang diakibatkan oleh ulah manusia. Silakan anak-anak amati dan bisa menanyakan atau membaca buku atau menanyakan kepada orang tua. Yang ketiga, tuliskan ide pokok tiap-tiap paragraf bacaan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Tadi ada 7 paragraf yang Bu Guru sampaikan. Yang terakhir, tuliskan 1 paragraf tentang sikap seorang anak yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Semangat berlatih, semangat mengerjakan, semangat belajar tentunya. Demikianlah materi kita hari ini. Terima kasih, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.